Agus Sukamto atau akrab disapa dengan Agus Kucing, lahir di Tulungagung pada 31 Desember 1967. Beliau menempuh pendidikan di STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, jurusan Seni Murni, dan menyelesaikan strata 2 Pekajian Seni di ISI, Institut Seni Indonesia Surakarta. Saat ini Agus Kucing mengajar di alma maternya di STKW jurusan Seni Murni serta LB VCD Universitas Ciputra. Melalui bukunya yang kedua dengan judul Seni Rupa Senyap, pada bagian awal beliau menceritakan tentang perkembangan seni rupa di Surabaya dan Jawa Timur. Berikut pandangan Agus Kucing terhadap perkembangan seni rupa. Kalau kita berbicara masalah seni rupa Surabaya ya, dan sekitarnya, tentu nanti Jawa Timur ya khususnya, itu bahwa sebenarnya kalau menurut catatan saya di buku Seni Rupa Senyap itu sekitar tahun 2000-an ya, Surabaya itu sudah dinamika seni rupanya sudah begitu sangat ramai sekali. Artinya ramai itu kegiatan pameran itu sangat ramai ya. Tentu bukan hanya pameran, tapi ada diskusi ya, seperti itu. Ada ada juga performan. Nah, terus ada seni-seni yang sifatnya eksperimental itu. Nah, video juga ada, video art ya, tentu video art. Nah, ini tentu karena hadirnya dari teman-teman itu yang punya semangat untuk menunjukkan bahwa di Surabaya itu ada seni rupa, itu ada sebuah kegiatan itu ya, waktu itu ada namanya Kenyu Junaidi, itu ada namanya teman-teman banyak sekali, ada namanya Dukan, ada Jobram, ada Kusta, itu ada Romi, itu ada Hengki dan lain-lainnya. Nah, ini selain dari teman-teman itu juga ada dari UNESA, dari STKW, dari Unipa, terus dari Petra ya, juga dulu ada dari Stikom. Nah, teman-teman yang bikin kegiatan ini, nah itu mereka mengadakan pameran-pameran berdasarkan dari kelompoknya masing-masing. Jadi bahwa sekitar tahun 2000-an itu sebenarnya dinamikanya sangat ramai ya, itu di kota Surabaya. Jadi seni rupa bukan berarti lukis saja, jadi sudah plural. Jadi maksudnya sudah keanekaragaman, itu sudah ada patung, itu tadi performan, video dan lain-lainnya. Nah, itu saat itu. Nah, terus kalau kita lihat ke di luar Surabaya, nah kita bisa berbicara di Batu, di Malang, di Banyuwangi, Tulungagung, ya Pasuruan, Madiun, ya Ponorogo, terus ada di Tuban, ada di Gresik, ya kan, tentu di Madura juga. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka, ya kegiatan kelompok maupun pameran-pameran tunggal. Nah, di setiap wilayah itu, setiap wilayah. Jadi kalau kita berbicara di Batu gitu, nah mereka ada komunitas yang yang mereka itu terus bergerak gitu. Artinya terus mengadakan pameran. Ya, kadang mereka juga pameran bareng dengan Perupa Bali, pameran bareng dengan Perupa Tulungagung, dengan Malang dan lain-lainnya. Begitu juga di Malang. Ya, di Tulungagung juga begitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita lihat ya menurut peta seni rupa di Jawa Timur, sebenarnya ada kantong-kantong seni rupa yang itu sebenarnya mereka punya spirit ya, artinya punya spirit berseni rupa yang menurut saya bukan main. Artinya di dalam mereka berseni rupa itu mereka sungguh-sungguh. Kadang-kadang juga mereka pameran di Jogja, pameran di Bali kayak gitu. Jadi di luar dari daerahnya sendiri gitu. Nah, kalau kita berbicara seni rupa Jawa Timur ya perkembangannya, nah kita juga ada pameran, dulu ada namanya Taman Budaya punya gelar akbar ya, gelar akbar kalau nggak salah itu sampai 11 gitu. Lalu dari itu diadakan Prabinel, nah, itu untuk mengantongi spirit dari teman-teman Jawa Timur tadi, maka dibuatlah Prabinel waktu itu ya. Waktu itu setelah Prabinel lalu ada Binel. Nah,
Binel itu. Nah, Binel itu sebenarnya adalah puncak representasi dari teman-teman Jawa Timur, artinya teman-teman yang berada di kantong-kantong itu tadi, itu yang mereka diwadahi dalam Binel. Ya tentu karena Binel, jadi Binel ini 2 tahunan, jadi event 2 tahunan yang biasanya selalu dinanti-nanti karena itu event yang bergengsi sih, ya. dalam tanda petik bergengsi itu memang dia tidak hanya membuat sebuah karya, tapi di situ ada tampilan yang karya-karya yang representatif, ya, karena ada kuratorialnya, itu ada kuratornya dan lain-lainnya. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya di Jawa Timur itu pergerakan seni rupa itu sangatlah menurut saya sangatlah nampak sekali, ya, nampak sekali. Kalau di seni rupa saya itu kan saya bilang senyap, sebenarnya di balik senyap kesunyian ini ada pergerakan-pergerakan yang menarik dari teman-teman itu. Jadi mereka saling memberikan spirit. Ya, malah yang terakhir itu dari teman-teman muda malah tidak nasional lagi. Jadi sudah go internasional, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Perancis kayak gitu. Ada yang keliling Asia dan lain-lainnya. Artinya sebenarnya seni rupa di Jawa Timur itu ada dan bergerak gitu, ya. Tidak senyap, maksudnya tidak sunyi sepi seperti itu, ya. Ya itu yang menarik sebenarnya dari Jawa Timur itu. Nah, sebenarnya kalau kembali lagi kalau berbicara masalah teman-teman pameran tidak hanya nasional tapi juga internasional, sebenarnya juga setelah tahun 2000-an itu ada beberapa teman, ya, itu yang pameran di luar negeri juga, ya, dari teman-teman Jawa Timur, ya. Nah, salah satunya ya saya sendiri. Nah, saya sendiri ketika itu adalah saya melakukan residensi di Perancis, di Kota Rouen itu tahun 2010, 2011, 2014. Nah, itu adalah kegiatannya untuk kegiatannya adalah untuk membuka ruang Asia. Jadi saya residensinya di sana membuka ruang Asia, artinya ya saya melakukan kegiatan tidak hanya melukis untuk sebuah ruang gitu, ya, ruang itu tadi, tapi juga melakukan istilahnya kayak kuratoran gitu loh. Jadi bagaimana memilih benda, memilih ini yang nanti akan dipajang di sebuah museum dan lain-lainnya. Ada diskusi, harus ngasih kegiatan budaya Indonesia ke sekolah, ya, di dalam ruangan itu gitu. Nah, dan masih banyak kegiatan, tapi intinya adalah ketika berbicara masalah residensi, ternyata di Anu juga ada, di Jawa Timur juga ada. Nah, setelah itu saya juga pameran setelah dari Prancis 2014. Nah, lalu perjalanan di tahun sekitar 2016-17, ya, itu saya pameran di Korea, lalu di Taiwan, lalu di Malaysia, Singapura, ya kan. Nah, dan lain-lainnya. Nah, artinya bahwa Jawa Timur juga melakukan hal sama sebenarnya dengan kota-kota yang lainnya seperti Jogja dan lain-lainnya, ya. Cuma memang Jawa Timur ini kan artinya bukan sebagai pusat ini, ya, pusat seni rupa yang seperti Jogja, seperti Bandung, seperti mungkin Bali. Nah, itu. Tapi kan ini juga ada. Nah, kegiatan itu juga ada, itu juga dilakukan itu. Ya, oke. Sebenarnya seni multimedia itu sudah dilakukan teman-teman sejak tahun 2000-an di Surabaya. Jadi teman-teman itu ada yang sekarang masih konsisten, itu ada Beni Wicaksono salah satunya. Mereka bermain-main dengan seni multimedia kan gitu. Ya, itu salah satunya. Dulu banyak sih kelompok-kelompok, ya, dari teman-teman muda. Nah, artinya sebenarnya sebelum tahun ini rame-ramenya multimedia, Surabaya di tahun 2000 itu sudah rame itu. Jadi kegiatan itu sudah rame sampai bisa mendatangkan teman-teman dari luar negeri gitu. Bermain-main mapping, mapping gitu, ya, gedung di mapping dan lain-lainnya. Jadi kalau dari buku saya itu sebagai sebuah catatan bahwa di Surabaya ada
itu seni multimedia, dan sampai sekarang mereka masih bergerak untuk melakukan kegiatan seni multimedia itu. Jadi. Ya, kalau di masa pandemi ini kan sebenarnya setelah pandemi ini kalau nggak salah kan sudah 8 bulan ya, 8 bulan kan pandeminya. Nah artinya setelah pandemi lalu sempat calling down ya kan teman-teman. Lah setelah itu kan beberapa bulan kan bangkit ya, mungkin sekitar 4 bulan sampai 7 bulanan lah ya, 6 bulanan mulai bangkit kan. Nah teman-teman mulai banyak yang mengadakan pameran tapi secara daring kan gitu ya, dari person-person juga sih ya. Jadi dari teman-teman kelompok juga itu mengadakan daring karena mereka menurut saya tidak mau mereka begitu masa pandemi mereka juga calling down, tapi mereka karena itu tadi punya semangat yang tinggi. Salah satunya yang diselenggarakan untuk menaungi itu kan yang diselenggarakan oleh Taman Budaya kemarin ya kan, yang Harmoni kemarin kan. Nah Harmoni kemarin itu kan juga itu sebenarnya untuk memadai teman-teman, salah satunya tuh. Terus ada pameran lukis anak-anak itu ya, yang daring dari kelompok Sanggar Meraati itu kan juga sebenarnya untuk memberikan satu semangat. Nah selain itu juga banyak dari teman-teman komunitas yang mengadakan gitu ada Sidoarjo mengadakan kan gitu, Batu mengadakan, nah seperti itu, Malang mengadakan, nah seperti itu. Artinya apa, mereka tetap tetap aktif tapi dalam media online kayak gitu Mas. Nah tapi kan memang beda ya, online sama offline memang beda. Nah kalau online itu kan artinya kan ya hanya bisa dilihat melalui aja media online ya, itu media sosial aja. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin ada diskusi, ada apa yang lebih ketemu tatap muka gitu loh ya. Nah itu. Ya. Kalau kepengennya sih teman-teman ya setelah masa pandemi ya offline, Mas. Karena offline itu kan lebih bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa mengadakan sesuatu kayak gitu. Dan menurut saya kan offline itu lebih istilahnya itu lebih menarik. Karena kita tahu karya yang sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau online itu kan ada jarak gitu ya. Kita hanya bisa lewat layar kacanya HP ya kan, komputer dan lain-lainnya. Nah kalau teman-teman maunya wah ini harus ada semangat ini untuk supaya cepat ada pameran itu. Tuh. Oke, pesannya kepada teman-teman perupa itu adalah satu ya, menurut saya adalah tetap optimis, tetap berkarya. Nah, dan kedua menurut saya adalah mencoba untuk jejaring nasional ya kan, dan internasional. Nah ini penting ya. Jadi saya kira berjejaring nasional dan internasional ini penting ya, khususnya bagi teman-teman yang mungkin mulai bergerak ya. Kalau teman-teman yang sudah bergerak itu sudah jalan. Nah teman-teman yang mulai bergerak harus optimis, semangat. Nah menurut saya tetap berkarya, melakukan sesuatu yang sifatnya eksplorasi, eksperimentasi terus sampai nanti ketemu jalurnya masing-masing. Nah itu yang menurut saya.